Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, ketemu lagi dengan saya Yunias Malatifa dari Prodi Pendidikan Kimia UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kuis dari penggunaan AI yaitu ClassPoint. Nah, ClassPoint ini tuh bakal membantu para guru untuk mempermudah membuat soal dengan bantuan PowerPoint. Untuk itu, mari simak video berikut ini. Nah, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat kuis dalam ClassPoint yaitu membuka browser terlebih dahulu. Kemudian kita cari ClassPoint AI. Kita cari yang paling atas. Nah, untuk yang sebelah sini, kemudian kita sign atau terlebih dahulu. Dan juga unduh dari ClassPoint, bisa menggunakan alamat email dan juga alamat dari Google sendiri. Kita pakai alamat email. Nah, nanti kalau misalkan dari aplikasinya sudah terunduh, kita bisa langsung buka ke PowerPoint yang akan kita munculkan pertanyaan-pertanyaannya. Kita coba buka PowerPoint-nya. Nah, di sini sudah ada PowerPoint yaitu mengenai pengenceran. Tentu saja mengenai pengenceran ini akan dibahas dalam materi kimia gitu ya. Nah, selanjutnya untuk memunculkan dari ClassPoint-nya, kita di atas bisa cari. Nah, di sini sudah ada tulisan ClassPoint, kita klik. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita belum masuk dari ClassPoint sendiri. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu. Oke, nah di sini teman-teman bisa ngisi menggunakan alamat email ataupun login pakai Google. Kita coba login pakai Google. Nah, ketika kita sudah masuk ke ClassPoint, di sini sudah ada alamat email dari kitanya gitu ya. Ini udah masuk ke ClassPoint. Nah, untuk menerapkan dari mencari kuis dari ClassPoint sendiri, kita masuk ke sebagian yang paling bawah. Di sini ada reading, kita buka readingnya. Nah, dalam reading ini tuh terdapat ada filter-filter cukup banyak gitu ya. Nah, di sini untuk filter dari menggunakan kuis sendiri ada di AI ini. AI quiz ini itu ada dua ya, ada buat pertanyaan dan juga pilihan. Nah, sebelum kita ke buat pertanyaan, kita klik terlebih dahulu pilihannya. Bagusnya dari aplikasi ClassPoint ini tuh ada berbagai jenis pertanyaan, ada multiple choice, ada fill in the blanks, dan juga ada short answer. Nah, lebih bagusnya lagi di sini tuh ada tingkat taksonomi Bloom. Jadi diiringin dengan tingkat taksonomi Bloom. Ada di member, ada strength, aplikasi, dan juga kayak. Nah, di sini juga ada bahasa pertanyaannya. Barangkali dari teman-teman kemis mau menggunakan bahasa Arab, Jerman, Inggris, Persian, ataupun yang lainnya, bisa digunakan dalam bahasa apapun yang ada di sini. Kita coba pakai bahasa Indonesia. Nah, kita coba contoh yang multiple choice. Ininya kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk tingkat taksonomi Bloom-nya kita coba yang memahami atau understand. Oke, jika pilihan udah, kita masuk ke buat pertanyaan. Nah, dalam beberapa detik juga di sini sudah muncul dari pertanyaan-pertanyaan, yaitu coba pada reaksi pengenceran apa yang terjadi dengan konsentrasi zat dalam larutan. Ini adalah salah satu pertanyaan yang diambil dari PowerPoint dengan tingkat understand atau dari tingkat taksonomi Bloom-nya. Kemudian kita bisa simpan sebagai slide, sudah tersimpan. Jika teman-teman ingin menambah pertanyaannya itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, boleh kita masuk ke buat yang lain, klik saja ini. Nah, di sini bakalan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Oke, kita masuk ke simpan sebagai slide. Jika sudah, kita masuk ke coba contoh soal berikutnya. Ini kita coba dari ganti pilihannya.
Kita coba yang dari fill in the blanks. Masih dalam tingkat taksonomi Bloom, kita cobanya yang pengaplikasian. Kita mulai. Kemudian untuk bahasa pertanyaannya, kita masih menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika sudah, klik langsung buat pertanyaan. Kita coba lagi untuk pertanyaan selanjutnya, tetap pakai AI ini. Kita coba pilihannya menggunakan short answer atau jawaban pendek dan juga pengaplikasian dari tingkat taksonomi Bloom-nya. Nah, untuk pertanyaannya sendiri kita masih coba contoh pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jika udah kita masuk ke buat pertanyaannya. Dan di sini sudah kembali gitu ya. Nah, di sini sudah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita buat. Kemudian kita pindahkan ke bagian akhir. Kenapa ke bagian akhir? Karena dalam PowerPoint ini kita sampaikan ada kuis gitu ya. Sehingga nanti mahasiswa bisa menjawab dari kuis-kuis tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang pertama mengenai tentang multiple choice. Di sini sudah ada 5 kunci jawabannya atau 5 IGC-nya, pilihan gandanya, kemudian dilengkapi juga dengan jawaban yang benarnya. Nah, di sini sudah ada jumlah pilihannya. Di sini udah ada 5 yang ditampilkan dalam kelas poin sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tadi jawaban yang pendek, di sini juga udah ada jawaban yang ditampilkan dari kelas poin. Walaupun jawabannya itu tuh nggak ada yang benar ataupun salah, tapi di sini kelas poin udah mencantumkan jawaban yang benarnya. Nah, itu dia langkah-langkah dalam penggunaan kelas poin untuk pembuatan kuis dalam media pembelajaran untuk membantu para guru membuat soal dengan mudah dan cepat. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.